wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Landungan. Perkenalkan, nama saya Liana Fiana Dumpu. Perkenalkan, nama saya Felian Trolobesi. Perkenalkan, nama saya Windari Rahim. Kami dari kelas 10 IPA 2 SMA Negeri 1 Maluku Tengah akan menjelaskan tentang penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. 1. Penerjun menjatuhkan diri dari pesawat. Tempat ia jatuh tidak tepat di bawah kapal, tetapi jauh melenceng karena adanya dua vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. 2. Ketika perahu menyeberangi sebuah sungai, maka kecepatan gerak perahu yang sebenarnya merupakan kecepatan gerak perahu dan kecepatan air. 3. Dalam suatu kejadian, seorang pemanah menarik anak panah dari busurnya. Sebenarnya arah gerak anak panah merupakan penjumlahan vektor gaya. Tarik tali dari kedua ujung busur tersebut. Yang keempat, pesawat terbang yang ingin terbang dan mendarat menggunakan metode vektor, sehingga ketika turun tidak langsung jatuh ke bawah, tapi melalui arah vektor yang disesuaikan. Dengan demikian, orang-orang yang berada di dalamnya pun tidak jatuh atau terombang-ambing. Yang kelima, konsep vektor juga diaplikasikan terhadap orang yang sedang bermain layang-layang, sehingga arah layang-layang yang sedang terbang tidak lurus terhadap orang yang memegang tali layangan. Dengan demikian, orang tersebut dapat melihat layangan lebih jelas karena ada pengaruh vektor. Yang keenam, pada saat seorang anak bermain jungkat-jungkit pada bidang miring menggunakan gaya vektor, sehingga anak tersebut tidak jatuh dari bidang miring itu. Yang ketujuh itu seorang pilot pada pesawat terbang menggunakan komputer navigasi yang dihubungkan dengan cara vektor, sehingga seorang pilot yang mengemudi tidak salah arah atau berpindah di tempat yang tidak diinginkan. Yang kedelapan, ketika upacara bendera di hari Senin, pasukan Paskibra mengibarkan bendera dari bawah ke atas. Aplikasi vektor bendera seperti sudut 90 derajat. Yang kesembilan, pada saat seorang melakukan olahraga tersebut, mereka akan terjun dengan kemiringan tertentu hingga menginjak tanah. Yang ke-10, ketika penerjun menjatuhkan diri dari kapal, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah kapal, tetapi jauh melenceng karena adanya dua vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Yang ke-11, dalam sains komputer vektor digunakan untuk pembuatan grafis. Grafis adalah gambar yang tersusun dari koordinat-koordinat. Dengan demikian, sumber gambar yang muncul pada layar monitor. Komputer terdiri atas titik-titik yang mempunyai nilai koordinat. Layar monitor berfungsi sebagai sumbu X dan Y. Grafis vektor adalah objek gambar yang dibentuk melalui kombinasi titik-titik dan garis dengan menggunakan rumusan matematika tertentu. Contohnya software yang menggunakan vektor adalah CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Dalam software komputer seperti AutoCAD, Google, dan SketchUp, dan lain-lain. Terdapat perhitungan vektor yang terkomputerisasi. Program tersebut berfungsi sebagai penggambar rancangan bangunan 3D sebelum pembangunan bangunan sebenarnya. Dalam program tersebut terdapat 3 sumbu X, sumbu Y, dan sumbu tegak 3 dimensional. Yang ke-12, kapal selam. Kapal selam ini diberi rongga udara yang berfungsi sebagai tempat masuk dan keluarnya air atau udara. Ketika rongga tersebut berisi udara, volume air yang dipindahkan sama dengan berat kapal sehingga kapal selam bisa mengapung. Dan jika tutup udara pada rongga dibuka kembali, maka volume air pada rongga akan bertambah sehingga kapal selam tenggelam. Sekian dari penjelasan kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kalian bebas berkomentar di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.